Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul ila hadrati habibina wa syafi'ina rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususan wali bihadzal kitab rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فأقول اللهم إني أسألك الفتوح والمنوح والرسوح وإصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الدارين بالدنيا والآخرة آمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عدد كل حرف كتب يكتب ابد الآبدين والدهر الداخرين. غفر الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga kembali kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah di dalam rahmat-Nya. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Sayyidu ahli dunia wal akhirah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in dan segenap umat Rasulullah ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin, para habaib dan para syarifah min dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al Habib Saleh Al Khairin, Allah fi umurihi, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur sidin, memberikan sehat walafiat, dan juga kepada para habaib yang lain. Ada akhina billah Habib Ahmad bin Syekh Segaf, Habib Saiful bin Yahya, Habib Mahmud bin Yahya, dan para habaib yang lain yang berhadir baik duduk beserta kita di muka maupun kumpul lawan jamaah. Demikian pula para asatidz dan para asatidzah yang berhadir bersama kita di malam hari ini. Wabil khusus guru kita Ustaz Faiz, mudahan sidin juga diberi kesehatan. Para habaib dan guru-guru kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan sidin barataan, dimudahkan segala urusan dan senantiasa bisa mendampingi dan membimbing kita ke jalan mahabbah kepada Allah wa Rasuluh. Demikian pula yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekeluarga pembina Majelis Ta'lim Raudhatus Shalihin. Mudah-mudahan sidin-sidin berataan sekeluargaan disehatkan Allah, usaha terus dilancarkan oleh Allah, dan senantiasa bisa berbagi kebaikan kepada berataan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah, sambungan bahwa 2 minggu yang telah lalu, mungkin 3 minggu kalulah, Bismillahirrahmanirrahim. Bada'a bil basmalah ibtida'an bil kitabil aziz wa amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dhi balin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u ay ajdaru ay naqisul barakah. Kalau semalam terakhir kita bahas bahwa ujar sidin, kenapa aku mulai kitab ini dengan membaca dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengamalkan daripada
ibtidaan bil kitabil aziz, mengikut kepada Al-Qur'anul Karim, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan mengamalkan hadis Rasulullah. Setiap perkara, kullu amrin, perkara apapun, zibalin ay halin, yang mempunyai tingkah laku, ada gerakannya, bila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, aqta'u, semalam kurang berkah, ay naqisul barakah, kada berkah ujar Nabi. Maka ulama-ulama kita tuh dalam setiap perbuatan mereka maupun karangan-karangan mereka, termasuk diantaranya mengarang kitab, mereka mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, karena mengamalkan daripada hadis Rasulullah sebagaimana termaktub di dalam Sunan Abi Dawud. Hadza bayanu ma la budda minhu ay ma la yastaghna an ma'rifatihi. Maka ujar sidin, kan makna apa kemarin naqisul barakah. Hadza bermula ini ujar sidin risalah yang kecil, bayanu ma la budda minhu ay ma la yastaghna an ma'rifatihi. Bermula ini kata beliau adalah keterangan, bayan itu kan keterangan, ma sesuatu, perkara-perkara tentang agama, maksudnya la budda minhu ay ma la yastaghna an ma'rifatihi, sesuatu yang tiada terkaya daripada ma'rifatihi, mengetahuinya. Apa yang wajib diketahui di sini dalam kitab ini? Minal furudi jam'u fardin wa huwa wal wajibu mutaraddifani illa bil haji. Jadi hadza bayanu ma la budda minhu minal furudi, daripada keparduan. Jam'u fardin, furud itu jamak dari fardu. Wa huwa fardun wal wajibu, dan wajib, fardu dan wajib. Kan kita sering mendengar kalimat fardu. Ada yang menyambat wajib. Kalimah fardu dengan wajib itu kata ujar musannif, ini kata beliau Syekh Ramli mengatakan fardu wa huwa jam'u fardin, la al furudu tadi jam'u fardin, wa huwa fardu itu, wal wajibu, dan wajib, mutaradifani, kedua-duanya itu kata beliau maknanya sama. Mau disebut kefarduan artinya sama dengan kewajiban. Fardu ain sama dengan pengertiannya wajib ain. Nah, jadi kada aneh lagi kita di dalam fikih itu mendengar ada fardu, ada yang menyebut wajib. Karena kedua-duanya itu kata beliau maknanya mutaradifani, dua-duanya sama. Illa, nah, kecuali berubah, kecuali tidak sama. Pengertian fardu, makna fardu dengan makna wajib itu akan berbeda fil haji, pada ketika kita membicarakan masalah haji. Karena di dalam ibadah haji itu fardu dengan wajib itu beda. Fardu bermakna ruknin, fardu itu maknanya rukun, sedangkan wajib di sini wajibnya. Jadi ada fardu haji atau rukun haji, ada wajib haji. Nah di situ karena pembicaraannya berbeda. Fardu dengan rukun sama, wajib ada sama dengan rukun. Di dalam masalah haji, kayaknya kita bicarakan itu di dalam permasalahan haji, kita melewati aja dulu pengertian. Karena kata musannif tadi di sini, pengertian fardu dan wajib itu kedua-duanya sama, kecuali di dalam masalah haji. Fa innal fardha fihi, maka sesungguhnya kata beliau bermula pengertian fardu itu fihi pada masalah haji bimakna rukni, fardu maknanya rukun. Wa ammal wajibu, dan adapun yang dinamakan wajib di dalam haji itu bahwa ma'adal fardha was sunnata, sesuatu nang belain ujar kita lawan atau lain daripada fardu dan sunnah, itu wajib haji tadi di dalam pembahasan masalah haji. Walamma kana fil furudu qad tutlaqu fi kutubil fiqhi, manakala kata beliau
kanatil furudu adalah kalimah fardu itu fardu al furudu ini kan jamak dari fardin tadi qad tutlaqu fi kutubil fiqhi terkadang ujasil qad masuk kepada fi'il mudhari qad tutlaqu fi kutubil fiqhi terkadang ujasidin apa ngarannya dipakai fi kutubil fiqhi di dalam kitab-kitab fiqih halal arkan atas sebutannya tadi rukun. Nah terkadang ujar beliau semacam itu duna syuruti selain daripada bukan syarat. Nah terkadang kalimah fardu itu pun bisa disebut dengan rukun di dalam kitab fikih yang lain. Duna syuruti tapi ujar sidin lain daripada syarat. Asyara al-musannifu ila daf'i iradati dzalika biqaulihi maka memberi isyarat oleh musannif kitab ini kepada menolak iradati dzalika menolak kita menghendaki kalimat tersebut dzalika fardu ay ruknu tadi maka beliau kada sama lah jaka bahasa kita pemahaman biqaulihi dengan perkataan beliau yang musannif qala musannif kan sambungan dari hadza bayanu ma la budda minhu minal furudi al wajibati ala mazhabil imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Maka ujar sidin penjelasan yang aku jelaskan di dalam kitab Sarah Sitin ini kata Syekh Ramli adalah merupakan keparduan nang wajib pengertiannya tadi ala mazhabil imam Syafi'i atas pemahaman atas mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi. Siapa Imam Syafi'i? Huwal imamul a'zam. Huwa Imam Syafi'i itu al-imamul a'zamu seorang yang menjadi ikutan. Imam itu kan orang yang jadi ikutan. Al-a'zamu yang sangat besar kemuliaannya, besar ilmunya. Ini Imam Syafi'i luar biasa diterangkan di dalam manaqib beliau bahwa di dalam ini sedikit singkat tentang beliau. Huwal imamul a'zamu al-mujtahidu orang yang benar-benar berijtihad, mujtahid mutlak. Bahkan di zamannya beliau ini disebut mujaddid. Imam Ahmad bin Hambali mengatakan dulu kata beliau kami tidak kenal dengan hadis sahih, kada kenal dengan hadis dhaif, kada kenal dengan hadis maudhu, kada kenal dengan mutawatir. Ketika sudah datang guru kami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, fafahamna an dzalika, maka kami faham dengan semua itu. Kami mengerti hadis sahih dari Imam Syafi'i. Kami mengerti hadis ini hasan dari Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ketika itu disebut dengan mujtahid mutlak. Ini bujur-bujur alim luar biasa menguasai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dikatakan umur 7 tahun sudah hafal Quran. Ngaran sidin Muhammad bin Idris. Nah ini sumber pertamanya di dalam sini disebutkan dari ayah beliau. Asy-Syafi'i itu beliau mengambil gelar dari datunya. Dari datuk beliau Muhammad bin Idris bin Abdullah. Terus ada satu kaki beliau ke atas ini Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Nah disinilah diambil gelar Asy-Syafi'i. Mengambil gelar dari ngaran pada Tuan Sidin. Syafi' bin Sa'id bin ada yang menyebut Abid, ada yang menyebut Ubaid bin Ubaid. Mun guru memadahkan bin Ubaid bin Abdul Yazid, kemudian bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi katamunya di nasab kai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i bukan zuriat Rasulullah, tetapi nasab beliau terhubung dengan keluarga Rasulullah ke atas. Hashim bin Abdi Manaf. Di sini terkumpulnya katamunya lawan zuriatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dasar orang-orang hebat tasusun. Dari manaqib di sini disebutkan sedikitlah supaya kita kenal jar kita lawan Imam Syafi'i. Dan ulun yakin pian barataan banyak tahu aja sudah. Dari ayahanda beliau yang dulu seorang pemuda yang sangat wara, Idris, ngaran Abah Sidin. Idris ada nama memadahkan Idris ngaran Sidin. Abahnya Imam Syafi'i ini hobi menuntut ilmu dan orangnya wara. Wara itu kalau bahasa Banjar apik. Kalau bahasa Indonesianya teliti lah. Jaka bahasa itu teliti. Itu wara. Makanan teliti kada mau sembarang. Jangankan yang haram, yang makruh aja sih kada mau memakan. Usaha yang mutlak benar-benar halal. Jangankan yang haram, makruh aja sih kada mau menggawi. Ini Imam Idris, abahnya Imam Asy-Syafi'i. Satu ketika berkisah aja kita langsunglah kalau saya membaca akan panjang benar. Satu ketika Al-Imam Idris, abahnya Imam Syafi'i ini Sidin, ketika merantau ujar kita sampai ke negeri Mesir, lalu beliau hendak berwudu dan hendak mandi di Sungai Nil. Sungai Nil ini kan sungai terpanjang di Mesir. Bahkan bisa di dunia soalnya Sungai Nil. Muaranya itu jelas ke laut, cuman hulunya orang kada ada yang tahu. Sampai hari ini kada ada diceritakan hulunya Sungai Nil itu di mana. Mun Sungai Mahakam ada. Maka ada sambatannya tanah hulu, nah itu ke hulu terus ke hulu sampai di long sampai long ngah. Itu di bawah itu sudah sawit Malaysia semuanya. Ulun pernah 3 malam di buah-buahannya malam ke sana. Jadi pakai longboat mesin tempel, mesin 3 biji. Ada tuh kan melewati riam udang, riam panjang, yang dilewati naik ke atas. Nah ngeri itu. Jadi ulun 2 kali, yang kedua ulun minta carikan ujar ulun motorisnya orang kita. Adakah orang Islam yang bisa naik ke sana? Ternyata ada, panggilannya Pak Daeng, orang Bugis. Nyalinya besar. Nang lain-lain Dayak semuanya minta maaf ulun lah. Kada menyambat sukuna kakaya apa kada. Nang beri takutan ulun melihat. Inya kada mau naik karyang panjang atau udang tu kecuali mabuk minum ciu dulu ya. Abang biji matanya. Baru jadinya nyalinya tuh besar. Baru berani menghantas riam udang itu tadi. Kita nanggai. Karena kita tahunya mabuk. Selip sedikit. Ini nang kada mabuk dibawa oleh orang mabuk. Jadi motorisnya orang mabuk. Macam-macam tongnya dibebandir lagi yang bawa naik. Ada tawai lagi seorang yun apa nang bisa dibaca. Musiah aja bang. Apalagi menahan banyu dalam biar naik ke situ kayak dihimpatakan bang bilanya larut. Ya kalau nyalarut di banyu aja batu itu. Karena ini riam panjang itu perjalanan 500 meter lagi hanya sampai jalanan 1 kilo lagi hanya sampai ke riamnya itu suara banyu memamai itu kadang-kadang sudah kayak suara hantu sudah kadang-kadang naik ke situ. Ulun tahun 2007 itu pernah. Awas bang sudah. Subhanallah memang ya kayak itu sudah adanya. Banyak umat Rasulullah juga di sana banyak, masya Allah, pedagang-pedagang bubuhan muara mentai, pedagang-pedagang orang-orang kita Bugis banyak di atas sana. Ya alhamdulillah ada juga masjid-masjid didirikan, jadi mualaf-mualaf tuh dibina di sana. Nah, di Longah itu ceramah bulik diberi orang duit ringgit Malaysia, jadi kada ada rupiah di sana karena belanjanya lebih parah sebelah. Dan jalannya bagus. Itu kalau turun ke hulu kau ada kita arah ke Longbagun lewat sungai kada ada jalan daratnya ada. Kalau hendak melompati jalan Bubuhan Punan. Bila kada tahan orang kita. Ini dakwah luar biasa.
Nah dulu Al-Imam Idris ini Sidin di masa bujangan Sidin, di masa Sidin belum berbini lagi. Lalu Imam Idris ini jar kita ketika sudah sampai di Sungai Nil berwudu Sidin. Ketika berwudu ada buah delima larut di sungai ini biji. Selesai wudu Sidin ambil buah delima ini, dibuka beliau ranum. Oh nyar masak ini delima, gugur ke sungai, kulitnya belah. Allah belah. Itu bahasa Afrika bangkang. Wah, sudah terbuka. Isinya tuh kelihatan. Ya merah delima tuh kayak apa? Pink, ranum, cantik dipandang, menggiurkan. Titik liur biar melihat buah delima itu dasar wujudan walau rasanya asam. Dibuka beliau separuh, digigit, dimakan. Sekali gigitan langsung ditelan. Lembut, nyaman, terasa di kerongkongan sampai ke dalam perut. Hanyar Allah beri kesadaran. Terpikir di otak Sidin, tanaman siapa ini? Nah, kada bepadah. Belum minta izin, buahnya sudah dimakan. Akhirnya beliau menyelesaikan sholat zuhur, berjalan Sidin mengarungi sungai ini, jalan kaki di pinggir sungai ini. Puluhan naik ketemu pohon delima tapi kada ada nang berbuahnya. Terus ke atas beliau beberapa mil lagi berjalan ketemu ada pohon delima condong ke sungai Nil, memang berbuah. Dilihat kulitnya buahnya mirip sama. Wah ini kan ada lain lagi, sudah kayaknya memang ini satu-satunya pohon delima berbuah di pinggir sungai. Beliau cari tahu siapa pemiliknya. Bertanya dengan orang kampung, ujar orang kampung, ada itu pemilik kebun pas di sebelah sungai yang ada galangan-galangan hendak menanam kembali. Didatangilah oleh beliau, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kata tuan rumah, siapa engkau wahai anak muda? Badai Sidin, ulun ini aslinya dari Syria, cuman kesini datang hendak menuntut ilmu, anak sambil belajar sambil begawi apa. Tiba-tiba tadi siang ulun sembahyang zuhur berwudu di sungai Nil, ketemu buah delima hanyut, ulun ambil, sudah ulun buka dan sudah ulun makan separuh, segigitan tadi tapi separuhnya sudah kena. Sudah selesai ditelan baru ulun ingat belum minta izin, ini buah milik siapa. Tadi ulun jalan-jalan sampai ke sini melihat ada pohon delima condong ke sungai, hanya ini delima yang berbuah. Lalu kata orang kampung, pianlah pemiliknya. Maka ulun datang ke rumah pian ini hendak minta halal, hendak minta ridho, jangan sampai segigitan itu jadi darah daging di dalam batang tubuh ulun. Wahai Syekh, ulun minta izin lawan pian, minta halal, minta ridho. Nina buah delima nang seigutan sudah masuk ke dalam parut, bahkan sudah jadi darah daging karena mulai diserap sudah oleh darah, diserap oleh daging. Ujar Sidin, ulun hendak minta ridho ini. Ah ini jar orang tua tadi, lain anak muda sembarangan ini. Ini bukan anak muda sembarangan ini. Tes saja dulu. Tes saja dulu jadi Sidin, ini anak muda ini kayaknya orang warak. Kada mungkin, namun kita bahaya ini buah-buah pur aja. Secara hukum siapa ampunnya di sungai pulang ambil makan langsung. Jangankan buah gugur sesajian ampun orang yang larut hantam buahnya juga. Aho hinta lo bejarang. Apa ngaran dia? Ayam kepanggang. Kan bahari itu banyak orang nang kayak itu belabuh di sungai, lakatan kuning, pisang sesisir, ayam bebanam seikungan, dilarutakan di sungai. Mbah dibacakan jampi-jampi macam-macam. Aduh. Ya ada gaduhan di sungai biasanya. Benyalam gaduhannya. Begitu larut ke pinggir sungai di ujung timbul, gaduhannya timbul, ayam berdahulu hilang. Ada buaya makan ayam mepanggang. Ini dusainya warah. Habis ujar Sidin, ini anak muda. Mas mukaya mubarak, nama engkau siapa wahai anak yang diberkahi Allah? Ujar Sidin kepada Idris.
ngaran ulun Idris. Nah, Sidin mendengar nama ini pulang menisbahkan kepada seorang datuknya Imam Syafi'i, seorang penghafal apa ngarannya kita, seorang yang mumpuni juga di dalam Islam kan, Kai Sidin Asy-Syafi'i ini tadi. Maka kemudian ujar orang tua ini tadi, ini lain anak muda sembarangan. Akhirnya dijawab beliau, baik wahai anak muda, akan aku ikhlaskan delima yang engkau gigit, yang engkau makan itu dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Satu riwayat dengan 3 syarat. Membacakan 2 syarat saja gitu. Dengan 2 syarat biar guru bahari melajari, guru Misran melajari kami. 2 syarat ujar Sidin. Yang pertama, kau bikinkan dulu galangan, 3 baris galangan untuk menanam delima itu kembali. Jadi kamu tanami. Setelah itu akan kuhabarkan kepada engkau syarat yang kedua, baru kuridai. Main ngalihnya mencari ridha buah nang seikutan, disuruh mencangkul 3 galangan. Itu pun segalangan 10 meter, 3 galangan berarti 30 meter. Gasan menanam delima. Cangkul abahnya Imam Syafi'i. Tapi ketika itu kan masih pemuda beliau. Dengan kuat gagahnya beliau mencangkul. Selesai hari itu 3 galangan. Ya Syekh, wahai orang tua. Syekh itu kan di sana panggilan. Wahai orang tua, sudah selesai 3 galangan. Dan sudah ulun tanam kembali bibit-bibit itu agar delima pian tumbuh dengan baik. Sekarang ulun minta syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua ini? Supaya engkau meridhakan 1 gigitan delima yang masuk ke dalam perutku. Jadi ujar orang tua tadi menjawab, nah syarat yang kedua ini, engkau harus mau menikahi putriku yang tidak mempunyai kaki, tidak mempunyai tangan, kada bertelinga, kada berhidung, kada bermata, bulat kayak semangka, bisa kisah. Harus mau jadi sini nikah lawan putriku. Putriku itu orangnya kada bermata, kada berhidung, kada bertelinga. Jangan dipadahkan bungas berdahulu banyak enakon. Kada berbatis, kada bertangan. Dalam pemikiran Imam Idris bulat na kayak semangka sa orang nih. Mbak matanya kada ada hidungnya, kada ada batisnya, kada ada tangannya, kada ada. Amun samuan sarapa dibatis itu ada. Kepala dibatis, tangan dibatis, batis dibatis, parut dibatis, bulunya dibatis. Ada binatangnya. Tahu? Ada burung kena jajak semuanya dibatis. Kepalanya di telapak batis juga. Burung kena jajak. Menikam paham. Batisnya dibatis. Batis ikam. Kepalanya dibatis. Burung kena injak di telapak kaki semua. Bulunya di telapak kakimu. Jadi ujar Imam Idris, wah ini berat tantangan kedua. Berat tantangan kedua ini. Tapi demi sesuap tadi supaya halal jadi darah daging, baik. Ujar orang tua tadi, malam ini juga ikam nikahi anakku. Aku sudah menyediakan menyediakan walimah acara. Sebahagian orang kampung sudah kuundang. Siap semuanya. Malam ini engkau aku nikahkan dengan putriku tersebut. Kada ada bermata, kada berhidung, kada bertelinga, aku naik kan. Kawin lawan bibini nengka itu. Kada ada hakun. Ketika malam sampai setelah Isya, tamu terkumpul semuanyaan, kemudian ijab kabul dilaksanakan. Al Imam Idris sudah menjawab dari abah si perempuan ini, wabil tunikaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ulun terima nikah dan kawinnya. Ulun terima menikahi dan mengawini anak pian Fulana bin Fulan dengan mas kawin tersebut. Sah sudah jadi bini. Ujar Mintuha Sidin tadi kan sudah nikah. Nah jadi Mintuha berarti. Kalau ujar Mintuha,
Imam Idris ini nak jemput binimu di kamar. Silahkan engkau datangi, lihat, pandanglah wajah istrimu di kamar. Cari, anakku sudah menunggu. Dibuka, karena sudah jadi bini seorang. Jarak Arab itu halal. Kita ngaran halal itu bukai lawang. Begitu Imam Idris menengok seorang perempuan dengan tubuh yang sempurna, lagi duduk bemereng. Ujar Sidin bujur ke manusia lain. Karena tidak dipadahkan Abah Sidin, anakku itu kada bermata, kada bertelinga, kada bermulut, kada bertangan, kada berkaki. Pendeknya kada lengkap, kada ada bisi panca indera. Apalagi panca mirna makinanya panca indera aja kada bisi. Begitu beliau datangi, beliau lihat secara benar, dilihat di sini kita dijanaki. Subhanallah, ujar Imam Idris. Ini lain manusia. Ujar Sidin, bidadari ini. Keluar Sidin, keluar. Kada jadi menjemput, membicarai pun kada. Hanya Sidin melihat saja, menoleh melihat cantik rupawan orangnya, lengkap anggota tubuhnya. Keluar Sidin. Wahai Abah, ulun khawatir yang di dalam itu bukan anak pian dan bukan istri nang ulun nikah tadi, nang pian nikah. Jadi ujar nang Abah, kada wahai anakku, itulah anak putriku satu-satunya itu. Itulah putriku satu-satunya yang ku maksud dia tidak mempunyai mata, matanya kada pernah melihat sesuatu yang haram. Yang ku maksud anakku kada bertelinga, telinganya kada pernah mendengar perkataan yang haram. Maksudku kada ada bisi mulut dan lisan, mulut dan lisannya hanya dipakai baca Quran, zikir. Kada membicarakan aib orang, kada pernah keluar kata-kata yang haram. Tangannya kada pernah mengambil dan menyakiti orang, kakinya kada pernah berjalan ke tempat yang haram. Bulat bersih semuanya. Cocok Abahnya ini mencarikan jodoh orang yang bujur-bujur bersih juga dirinya. Tak dapat lawan Imam Idris. Wara terpelihara. Satu gigitan aja makanan belum minta izin, izin dulu. Berarti ujar mintu hasil ini anak muda ini yang pantas jadi jodoh anakku ini. Nah, dari hasil perkawinan pernikahan Imam Idris dengan mamanya Imam Syafi'i, kada ingat ngaran Sidin. Lalu lahirlah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kenapa maka bisa semacam itu? Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 9 tahun sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik, umur 15 tahun sudah disuruh berfatwa. 15 tahun Sidin diizinkan berfatwa. Qauluhul mujtahid ijtihadan mutlaqan alladzi la yajuzu lahu ay yuqallida ghairahu. Wulida Syafi'i radhiyallahu anhu 'alal asah bi Gazzah min biladi Syam, di daerah Syria allati tufiya biha Hashim Jaddul Mustafa. Nah, di daerah Gazzah ini meninggal datuknya Nabi kita Muhammad, Hashim bin Abdi Manaf tadi. Nah, dari Hashim, keturunan Hashim inilah abahnya Imam Syafi'i lahir. Sanata 50 mi'atan wa hafadzal Qur'an wa huwa ibnu 7 sinin. Hasin hafal Quran umur 7 tahun. Wa udzina lahu fil ifta'i wa huwa ibnu 15. Ketika Sidin berumur 15 tahun, Sidin sudah diizinkan oleh guru-guru beliau termasuk Imam Malik untuk berfatwa. Wa alaihi hamlu hadis. Sin banyak benar. Ada keterangan di dalam ini banyak benar dipadahkan. Luar biasa Imam Syafi'i umur 9 tahun Sidin sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. Pertemuan Sidin lawan Imam Malik ketika menuntut ilmu, Imam Syafi'i kan orang susah. Di dalam riwayat disebutkan, dan beliau ini anak tiri daripada Imam Abu Hanifah. Karena setelah wafatnya Abah Sidin Idris, mama Sidin dikawin oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu berguru lawan Abah tiri Sidin, Abah sambung Sidin, berguru juga dengan Imam Malik. Umur 9 tahun itu, 8 tahun Sidin datang kepada Imam Malik di Madinah itu. Malik bin Anas yang kan ada bisi
Loh, kada ada berisi kertas, kada ada berisi pulpen untuk mencatat pelajaran. Tapi Allah berikan beliau keistimewaan. Setiap Imam Malik menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i membuka telapak tangannya. Lalu menulis pelajaran tadi pakai air liurnya dengan jari. Nah, ada hadis apa dibaca, ditulis. Akhirnya Imam Malik ini merasa kada nyaman juga. Hari-hari kelakuan Imam Syafi'i ini kayak ini. Dipanggillah oleh beliau, "Hai Muhammad, mana tulisan engkau? Sedangkan kawan-kawanmu yang lain menulis pelajaran mulai pagi tadi. Kadang sehari Sidin masuk membacakan 19 hadis, 23 hadis, terakhir 47 hadis lengkap dengan sanad dan rawinya. Imam Syafi'i menulisnya di telapak tangan aja, pelajaran mulai pagi sampai sore. Jadi ujar Imam Malik, kayaknya ikam ini mahulut. Orang semua bercatat bertulis berkertas, sini pakai liur. Esok hari dipanggil Sidin, dites Sidin suruh membaca. Bacakan panggil Sidin pertemuan kita selama 2 hari yang telah lalu. Dibaca oleh Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala liman Abi Hurairah qala Imam terus sanadnya dibacakan dulu. Hanya baca Sidin annahu qala, baca hadisnya. Baca dia terus 90 hadis dalam 2 hari ke 90-nya sama rawi dan apa jar kita sanadnya sama bunyi hadis yang dibaca. Lalu ujar Imam Malik, digandeng beliau diistimewakan. Nah, ampih sudah Sidin mengurusi, ternyata memang Imam Syafi'i diberikan Allah karamah. Ikam jangan kayak itu, karena kada ada bisi karamat kayak Imam Syafi'i, jangan hendak menulis sawan liur. Wah ini ada aja kitabnya, ada pulpen, pakai laptop segala macam, zaman online semuaan sudah. Jangan hendak bina pura-pura bakaramat juga. Wah bina pasti guru menerangkan nulis. Cium bau harok loh. Liur Imam Syafi'i bau harum. Ketika beliau berpulang ke rahmatullah umur 54 tahun, beliau dimakamkan. Semua pengunjung yang datang pemakaman ketika itu takjub dengan harumnya jasad Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah hendak dibunuh di tiang gantungan karena difitnah Syiah. Kenapa? Karena beliau terlalu bahkan sangat mencintai Ahlul Bait, ini lebih daripada segala-galanya ketika itu. Lalu beliau karena kecintaan beliau dengan Ahlul Bait, dengan para habaib dan para syarifah ini, lalu dikatakanlah oleh sebagian ulama lain annahu Syiah, Syafi'i Syiah. Maka ditangkaplah oleh raja ketika itu, sudah dihadapkan di tiang gantungan. Hampir-hampir Imam Syafi'i itu gara-gara membela Ahlul Bait Rasulullah baharisin kecintaan Sidin, merubah keyakinan pun kada. Biar mati sini tiang gantungan, kada mau Sidin bergeser dari keyakinan yang beliau yakini tentang keimanan beliau kepada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguh keimanan Sidin. Jadi Imam Syafi'i itu pernah dapat fitnah di padahkan Syiah, lalu hendak dibunuh. Tapi akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu panjang kisahnya, ulun kada membawa ke sana. Yang hendak kita ketahui, dimulai dari mana? Dimulai dari kebersihan perut, dimulai dari kebersihan makanan, karena sumber makanan itu menjadi darah daging. Darah daging yang tumbuh di badan kita inilah yang memproduksi nutfah, air mani bagi laki-laki, indung telur bagi perempuan. Maka bilanya tumbuh dari makanan dari sumber yang haram, jangan harap si anak bisa alim. Kullu lahmin nabata min haramin, kata Rasulullah, pannaru aula bih. Setiap darah dan daging yang tumbuh dari sumber makanan yang haram,
gawiannya gawian yang haram, hasilnya haram, tukarkan ke makanan, beri makan anak bini di rumah. Anak bini di rumah kada tahu usaha laki di luar apa, inya tahunya mendoakan, ya Allah lindungi suami ulun, ya Allah lancarkan rezeki Sidin, ya Allah Sidin kesandaran kami di dunia, lancarkan rezeki Sidin agar kami senantiasa menerima rahmat-Mu. Bagus doa nang bini. Si laki keluar rumah gawian menipu orang, gawian membajak orang, gawian mencuntan harta orang. Nah ini bahayanya. Nang di rumah mendoakan wali berataannya anak kada berdosa, bini kada mengerti di usaha, tahu berdoa aja. Ini hati-hati berbahaya. Setiap darah dan daging kata Rasulullah bila tumbuh dari sumber makanan yang haram pannaru aulabi, maka neraka lebih utama memakannya. Kenapa? Pantas jar anakku kada kawa dipadahi sama sekali. Pantas kada kawa samakin dibawahi ke jalan taat makin kada mau. Sebab sudah dikatakan ulama memang demikian, sebagian mengatakan hadis. Man kana barang siapa ta'amuhu halalun, makanannya dari sumber nang halal, ta'at jawarihuhu, akan taat dan patuh ibadah seluruh anggota tubuhnya, sya'at am abad, dipaksa kada dipaksa urusan sujud taatnya mau. Wa man kana ta'amuhu haramun, tapi bila orang itu sumber makanannya dari hasil yang haram, sya'at jawarihuhu, akan tumbuh jahat seluruh anggota tubuhnya. Sam abad, dipaksa kada dipaksa urusan sujud ngalih benar, sembahyang kada mau biar dipukuli, tahaninya aja. Patah pemukul, abahnya tuh memukul lawan kayu dijabuk bang. Itu kada bergerak juga maherani gini kada bayang haikam saja orang tuh hagin di kaminya. Nah ini berbahaya. Kenapa ini bisa semacam ini? Teliti dulu sumber makanan di dalam rumah tangga itu hasil dari mana. Sebab bila darah daging itu tumbuh daripada yang haram, pannaru aula bihi, ngaran ini sudah dicanangkan masuk neraka, maulah orang taat masuk neraka. Kada mau, pasti bermaksiat tuhnya. Amunnya cagar masuk ke dalam surga, dipaksa kada terbiasa ya. Sembahyang ada sarang tak lalu disuruh macam-macam. Ya membiasakannya ini dulu memang dididik dipadahi. Nah salah satu caranya yang paling mujarab dan paling manjur dan paling banyak berpengaruh dalam kehidupan kita. Kenapa doa kada diterima? Kenapa beramal ibadah koler? Teliti dulu. Anda kata profesor siapa tuh orang Inggris, orang Kanada, tergantung dengan apa yang Anda makan. Itu Sidin meneliti menurut kesehatan. Bila kebanyakan makan daging tekanan naik bisa stroke. Bila kebanyakan makan nasinya, makan roti gula darah naik bisa stroke. Bila kebanyakan makan makanan yang nyaman-nyaman bisa stroke juga. Membayarnya kada kebayaran. Stroke dia memikirkan pikiran yang terganggu macam-macam. Nah itu kan penelitian ilmu barat. Anda adalah sesuatu yang Anda makan. Bawa ke dalam pengertian agama sama kata Sayyidina Ali, bila makananmu sumbernya yang halal, engkau tidak perlu memaksa tubuhmu, maka dia akan sujud kepada Rabbmu. Tapi bila makananmu kata Sayyidina Ali haram, jalannya dari yang haram, maka perhatikanlah kata beliau, anggota tubuhmu berat sujud kepada Allah, berat taat kepada Allah, anak cucumu berat dibawa ke jalan Allah. Kenapa? Karena dia bakal menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya kayak kabar Rasulullah tadi, faqulullah min nabata min haram fannaru aula bih. Maka abahnya Imam Syafi'i tadi memelihara diri jangan sampai ada makanan haram masuk, supaya kena terbit terpancar jadi air mani kemudian berpindah ke dalam dari sulbi ke dalam rahim seorang perempuan, terpelihara dipelihara kesuciannya, akan lahir generasi yang terpelihara pula kesuciannya.
ujiannya. Lihat bagaimana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah, di dalam dagang beliau, di dalam usaha beliau begitu memelihara, karena ada nur yang dipelihara di dalam sulbi sidin. Sitina Aminah ibunda Rasulullah memelihara makanan. Kada semua makanan yang ditawarkan orang tua beliau sekalipun beliau mau memakannya bil isyarah. Ketika hati nyaman kada betaguran, ketika hati ada teguran bertanya beliau, ini makanan kelihatannya enak nyaman, tapi dari mana, siapa yang memberi? Bila jar Mama Sidin tadi dihantarkan oleh gabilah ini namanya sini kada mau memakan Sidin. Idan asumul an mun kaya itu isin ulun baik puasa aja hari ini. Ya bukan mencurigai orang, tetapi waspada untuk diri sendiri. Nah kayak ini bertamulah Abdullah dengan Sitina Aminah, berpindahlah patanaqqala dzalikan nur dari sulbinya Abdullah yang tahir suci ke dalam rahimnya Sayyidatuna Aminah at-tahirah yang suci dan terpelihara pula. Lahir seorang nabi yang paling hebat, seorang rasul yang paling agung, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi ulama-ulama kita yang mereka itu semua terlahir dari bibit bersih, bibit unggul, hingga ketika mereka besar pun menjadi bibit yang bersih dan unggul pula di dalam mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bersumber dari makanan yang kita makan, tumbuh jadi darah daging. Ini karena yang membawa kebiasaan ke dalam perilaku. Bila ini datang dari makanan yang udah hasil dari usaha yang haram, dimakankan ke anak bini kita, naudzubillahi min dzalik. Waspada, hati-hati, karena memang efeknya ke situ. Pannaru aulabi, dipaksa kada dipaksa, syaat jawarihuhu, jadi jahat seluruh anggota tubuhnya. Sujud kada mau, berwudu kada mau, ke masjid kada mau, ke majlis kada mau, semua urusan taat kada mau. Kenapa? Teliti bujur-bujur. Bisa jadi sumber makanannya terlalu banyak terkontaminasi, tercampur dengan sesuatu yang haram. Jadi tersambung nasab Sidin tadilah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Idris. Wa yaltaqi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf. Di sini diterangkan bahwa bertemu nasab keturunan beliau dengan Rasulullah dari Hashim bin dari Abdi Manaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wallahu alam bisawab. Arada bil ilmi al mu'arrafi bil alif wal lam ilmul amal alladhi wa masyhurun wujub alal muslimin la ghairu. Wa fi iradil musannif kalam Ibnu Abbas ba'dal hadis isyaratun ila dzalika, artinya kepada ilmu agama. Yang dimaksud dengan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimatin itu adalah ilmu agama, artinya ilmu yang bisa membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ini kita belum membahas masalah hukum fikihnya. Dari sini kita bisa ambil memetik pelajaran dan terpelihara kita daripada perbuatan dan amal yang haram, supaya terpelihara anak keturunan kita pula dari sumber-sumber makanan yang haram. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mudah memberi petunjuk, mudah memberikan kebaikan demi kebaikan, rahmat demi rahmat, karena tempatnya bersih. Bila wadahnya bersih, maka sesuatu yang bersih akan terlihat, apalagi sesuatu yang kotor pun akan nampak mudah diambil dan dibuang. Sesuatu yang baik mudah meresap dan diamalkan. Sumbernya makanan dijaga dan dipelihara. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menolongi kita. Apa yang kita dapat malam ini bisa kita amalkan, warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf pada kesalahan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.